Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality Neo Korea. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua. Semoga bisa memberikan semangat untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia yang lagi berjuang untuk ke Korea. Ini dia informasinya. Sakido. Halo teman-teman, kita sekarang mau memberikan informasi seputar tentang yang pertama ya, untuk awal sekali, untuk awal banget. Kalau kita mau ke Korea tentunya kita kan mencari tempat untuk belajar bahasa Korea ya guys. Kalau misalnya pengen mandiri juga bisa sih, dan itu juga perlu pencarian, jadi tidak tidak seenak apa yang kita pikirkan gitu guys. Ada awalan untuk mencari tempat kita untuk bisa berbahasa Korea, karena syarat yang paling utama itu kita harus bisa bahasa Korea, dimana difokuskan ya untuk menjawab soal ujian IPS topik. Untuk kita bisa berbahasa Korea itu bisa melalui YouTube ya, melalui medsos ya, YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, Google ya, Naver ataupun lainnya, itu bisa. Itu cara kita bisa berbahasa Korea, karena sekarang kan sudah zamannya online, itu bisa ya, online kita bisa belajar secara mandiri. Tapi kebanyakan kalau saya rasakan itu susah untuk mencari teman-teman yang ke Korea secara mandiri seperti itu. Kebanyakan sih lewat lembaga pendidikan dan pelatihan bahasa Korea atau yang sering kita sebut dengan LPK. Nah, LPK, cara mencari LPK itu yang saya alami ya, yang saya praktekkan, yang saya rasakan di rumah. Itu yang pertama kita harus mencari LPK yang bagus guys. LPK yang bagus itu yang seperti apa? Tentunya yang nyaman pertama ya, yang nyaman. Terus orang yang mengajar atau TOEFL-nya atau gurunya itu sudah berpengalaman. Terus siswa yang ada di situ banyak yang lulus, terus tidak ketinggalan juga biayanya murah. Nah itu ya, dan ada asramanya atau tidak. Biasanya kan kalau teman-teman yang jauh itu kan perlu penginapan, tuh seperti itu. Waktu aku seperti itu guys, tempat aku banyak LPK. Sebenarnya sih saya tadinya mandiri guys, terus ternyata karena kayak kurang memahami gitu, terus saya mencari LPK. Nah pas waktu saya dapat LPK, saya sudah belajar berapa bulan, ternyata ada saudara yang nawarin di BLH gitu, badan lembaga BLK, badan lembaga mencari kerja gitu di kecamatan. Itu ternyata ada, dari itu gratis. Kalau di LPK kan karena punya swasta kan jadinya membayar itu sekitar 3.500.000-an selulusnya gitu. Tapi kalau pas waktu itu ternyata ada yang nawarin di BLK gitu loh, yang punyanya pemerintah di kecamatan, itu gratis. Nah saya pindah ke yang punyanya pemerintah itu seperti itu. Tapi kendalanya jauh dari rumah. Maka dari itu saya pun akhirnya kembali lagi ke LPK. Seperti itu teman-teman. Nah ini saya mau tanya sama masnya yang di samping aku itu, waktu mencari LPK itu perjalanannya gimana? Kita sharing di sini. Ini dia Mas Muaziz dari Cirebon. Mas Aziz, nih
sharing dong tentang sampean waktu mencari LPK itu pertimbangannya seperti apa? Pertimbangannya yang banyak yang lulusnya, orang lulusnya maksudnya. Nama yang banyak meluluskan siswanya, Terus tenaga pendidikannya berkualitas. berkualitas. Terus apa ya? Apa namanya, mudah dipahami lah yang ngajarnya gitu. Ya berarti itu berkualitas lah ya. Berkualitas ya itu. Untuk jarak LPK dari rumah Sekitar jauh 15 menit naik motor. Oh, berarti dilaju. Hah? Dilaju berarti ya, maksudnya bolak-balik gitu ya. Bolak-balik PP. Tapi ada asramanya enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Berarti kecil ya. Enggak, jadi LPK-nya kalau kecil ya? kalau saya dulu LPK-nya itu, jadi yang punya LPK itu minjem TPQ di desa itu. Oh, berarti jadi paginya buat LPK-nya enggak itu ya, enggak bonafit ya. Iya, soalnya Baru. waktu itu masih baru-baru banget yang Korea 2013 14 lah. Itu baru rame pada orang belajar bahasa Korea. Oh gitu. Kalau sekarang kan banyak yang punya sendiri. Iya benar-benar. Kalau dulu baru merintis. Kalau saya orang dulu, jadi pada baru merintis gitu. Iya, makanya saya kaget kalau di tempat aku LPK itu ada selamanya, terus ada yang tempatnya gitu. bagus. Kalau sekarang senan. Gitu. Iya. Tapi ya gitu. Bayarnya mahal waktu lulusnya kayak gitu. Sampai pas waktu itu waktu lulus berapa Apanya? bayarnya? Oh, dulu saya 2.500.000 tahun 2.500.000. 2014. 2014 Sekarang sampai paling naik terus sekarang paling. nah gitu ya guys, beda-beda. Kalau waktu aku 2016 3.500.000. Nanti 2015 lah, saya kan 2015 masuk, 2016 lulus, terbang 2016 lah. Ya gitu teman-teman, kalau mau mencari LPK seperti itu. Tapi saya juga ada triknya lagi. Padahal waktu itu banyak kan LPK di tempat aku, ada sekitar 4. Dan aku milih itu, saya triknya kayak gini. Di LPK yang satu itu banyak orang dari desaku. Lah saya nggak mau di situ. Karena apa? Saya takutnya nanti kalau nggak lulus saya malu, bisa down gitu, bisa down mental. Nah, saya pilihnya LPK yang nggak ada orang desa aku gitu, biar aku sendirian di situ, nggak ada yang tahu, aku proses pun nggak ada yang tahu. Tiba-tiba aku udah ada di Korea aja gitu. Jadi teman-teman aku yang di Korea pun pada kaget, loh kamu di sini ya, LPK-nya di mana, LPK-nya di mana itu. Ada trik-triknya kayak gitu guys. Soalnya kan butuh mental yang kuat, apalagi kalau di rumah kan kayak gitu guys. Kita gembor-gembornya mau ke Korea tapi nggak berangkat-berangkat, itu kan jadi mental sendiri. Itu ya teman-teman, untuk kita awal mencari LPK yang menurut aku itu bisa kalian praktekkan di rumah. Harus ada trik-triknya biar moodnya kalian tetap stabil, tetap semangat, nggak terjadi mental. Banyak tetangga, banyak temen yang ngomongin katanya mau Korea tapi kok nggak berangkat, itu kan jadinya mental juga guys. Itu ya. Oke, itu dulu part pertamanya, kita membahas tentang cara mencari LPK. Itu teman-teman, terima kasih. Saya kecapean ini lagi di gunung, di pendakian gunung, ngos-ngosan. Capek. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aziz. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Oke. Annyeonghaseyo.